Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi dalam seri akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang biaya relevan sebagai alat pengambilan keputusan khusus. Dalam menjalankan kegiatan usaha, seringkali manajemen dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan aktivitas. Dan manajemen harus memilih salah satu dari pilihan tersebut mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dihadapkan pada dua pilihan. Apakah perusahaan harus membuat sendiri suatu komponen produk atau harus membeli dari pemasok? Itu merupakan dua alternatif yang harus dipilih oleh manajemen. Tentunya manajemen di sini menginginkan pilihan yang paling menguntungkan. Artinya, produk tersebut atau komponen tersebut bisa diproduksi sendiri, mampu memproduksi sendiri, dan juga ada penawaran dari pihak luar. Mana pilihan yang harus diambil? Atau contoh lain, perusahaan apakah dia harus menghentikan suatu kegiatan produksi produk atau harus melanjutkan ketika diketahui salah satu divisi atau produk yang diproduksinya selalu mengalami kerugian. Tentu keputusan ini nanti akan berdampak pada kegiatan produksi produk yang lainnya. Untuk memilih alternatif-alternatif ini, manajemen tentunya dia memerlukan informasi tentang biaya. Jika diasumsikan bahwa perusahaan memerlukan informasi biaya yang rendah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, maka biaya relevan akan sangat berguna dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada masa mendatang jika suatu keputusan diambil dari beberapa alternatif. Artinya nanti biaya ini baru akan terjadi di kemudian hari ketika sudah diambil keputusan dari beberapa pilihan atau alternatif. Dalam proses pengambilan keputusan memerlukan data yang dapat diukur, dapat dianalisa dengan tepat, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Artinya alternatifnya itu bisa untuk dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pengambilan keputusan, tidak ada aturan umum yang membedakan biaya ke dalam biaya relevan atau tidak relevan. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Jadi setelah semua biaya itu dihimpun, dikumpulkan, selanjutnya langkah yang kedua adalah mengeliminasi sunk cost atau biaya masa lalu. Contohnya apa? Biaya masa lalu ini terjadi karena keputusan masa lalu yang harus ditanggung pada saat ini, seperti adanya pembelian peralatan pada masa lalu, dan saat ini mau tidak mau perusahaan harus menanggung biaya penyusutan. Itu namanya sunk cost. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda antara alternatif yang dipertimbangkan. Jadi ketika ada biaya yang dianggap sama, alternatif mana yang dipilih, maka itu harus dieliminasi atau dihilangkan untuk sementara. Kemudian yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya yang tersisa. Artinya setelah mengeliminasi sunk cost, kemudian mengeliminasi biaya yang tidak berbeda tadi, tentu masih tersisa biaya yang ada. Itulah yang namanya biaya relevan. Data dari biaya relevan inilah yang akan dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita lihat bagaimana contoh dari biaya relevan, di mana ketika ada suatu keputusan yang harus diambil oleh manajemen, umpamanya dia harus membuat sendiri atau membeli suatu produk. Tentu di sana nanti ada biaya-biaya. Saya contohkan di sini ada sewa mesin 200.000, kemudian penyusutan 15.000, kemudian bahan baku 120.000,
tenaga kerja langsung 70.000, overhead pabrik variabel 45.000, overhead tetap 60.000, dan jumlah biayanya 480.000. Itu ketika harus membuat sendiri. Tapi ketika barang tersebut dibeli dari pihak lain, dia hanya mengeluarkan biaya sebesar 430.000. Setelah biaya di sini terkumpulkan, artinya biaya yang ada ini ya sudah terkumpulkan, kita eliminasi mana yang tidak termasuk biaya relevan. Jadi yang pertama kayak sewa mesin, itu masuk biaya relevan ya, karena dia digunakan untuk proses produksi. Kemudian penyusutan. Nah, penyusutan inilah yang disebut dengan sunk cost. Artinya dia bukan merupakan biaya relevan, dia dihilangkan, ya, tidak relevan. Kemudian bahan baku tentu relevan karena memang ini yang digunakan untuk proses produksi, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Ini relevan ya. Sedangkan yang overhead tetap, dia tidak termasuk biaya relevan. Karena di sini sifatnya tetap ya. Produksi tidak produksi, overhead tetap akan tetap berjalan. Jadi inilah contoh dari biaya relevan. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, pengambilan keputusan dalam membeli atau membuat sendiri suatu produk. Jadi kalau kita dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, berarti kondisi saat ini adalah kita bisa membeli dari pemasok dan mempertimbangkan untuk membuat sendiri. Atau kita saat ini sedang membuat sendiri dan mempertimbangkan untuk membeli dari pemasok. Proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, terdapat kapasitas produksi yang masih menganggur. Artinya nanti jangan sampai proses produksi utama kita terganggu karena kita memproduksi produk yang alternatif ini. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Jadi kita juga harus memiliki kemampuan dalam memproduksi produk ini. Kemudian yang ketiga, biaya tetap belum sepenuhnya terserap. Kemudian yang terakhir, ada tawaran produk yang sama di pasar. Sekarang kita lihat bagaimana contoh dari perhitungan pengambilan keputusan dari membeli atau membuat sendiri suatu produk. Sekarang kita lihat bagaimana keputusan untuk membeli atau membuat sendiri suatu produk. Di sini ada contoh informasi biaya produksi pembuatan produk A sebanyak 10.000 unit pada PT Paris adalah. Di sini ada biaya atau jenis biaya, kemudian ada per unit. Inilah harga per unit, kemudian ada jumlah. Yang pertama ada sewa peralatan, kemudian ada penyusutan peralatan, kemudian ada bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead variabel, kemudian ada overhead tetap. Dan jumlah biaya produksi di sini secara total adalah 82 juta. Informasi lain yang diperoleh, saat ini perusahaan menerima tawaran dari pemasok dengan harga 6.000 per unit. Keputusan manakah yang harus diambil oleh pihak manajemen? Membuat sendiri produk atau membeli dari pemasok? Jadi di sini ada dua alternatif yang dimiliki oleh PT Paris. Yang pertama, perusahaan dapat membuat sendiri dengan mengeluarkan biaya ini, rinciannya, atau bisa membeli dari pihak yang ditawarkan oleh pemasok dengan harga 6.000 per unit. Kalau membuat sendiri tadi 8.200 per unit. Sekarang kita akan melakukan analisa keputusan mana yang harus diambil oleh pihak manajemen. Apakah membuat sendiri atau membeli dari pemasok ini? Jadi kita buat di sini analisa perhitungan. Yang pertama, harga jika membeli adalah 6.000 dikali 10.000 unit. Ini asalnya 6.000, kemudian ini 10.000 unit. Dapatlah di sini 60 juta. Ini jika barang
membeli ya dari pemasok. Sekarang yang kita hitung jika barang membuat sendiri ya. Artinya nanti ada biaya relevan yang harus dikeluarkan sebagai biaya produksinya. Dan biaya relevannya di sini adalah yang pertama sewa peralatan 12 juta. Ini asalnya ya, sewa peralatan 12 juta. Kemudian bahan baku 10 juta. Ini bahan baku 10 juta. Kemudian tenaga kerja langsung 20 juta. Ini tenaga kerja langsung 20 juta. Dan biaya overhead pabrik 8 juta. Ini asalnya yang variabel ya, biaya overhead pabrik 8 juta. Jadi ada beberapa biaya yang tidak masuk dalam biaya relevan, seperti penyusutan peralatan, kemudian biaya overhead pabrik tetap. Karena ini meskipun perusahaan tidak berproduksi, biaya ini tetap dikeluarkan. Maka sekarang jumlah biaya produksi relevan adalah sebesar 50 juta. Artinya, jika perusahaan membeli mengeluarkan uang 60 juta. Tapi jika dia membuat sendiri, hanya mengeluarkan biaya produksi yang relevan 50 juta. Berarti di sini masih ada selisih untung sebesar 10 juta. Jadi dengan adanya selisih untung ini, artinya biaya produksi relevan lebih kecil dari biaya jika dia harus membeli. Berarti keputusan yang harus diambil oleh pihak manajemen di sini adalah membuat sendiri suatu produk. Karena dengan membuat sendiri barang sebanyak 10.000 unit, dia masih dapat menghemat sebesar 10 juta daripada dia harus membeli dari pihak luar seharga 60 juta. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan melakukan pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Jadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu ada yang bisa langsung dijual dan ada juga yang bisa diproses lebih lanjut untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dengan pertimbangan yang pertama, memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat dengan proses lebih lanjut. Artinya nanti di sini perusahaan berarti memiliki potensi untuk memperoleh laba atau keuntungan yang lebih besar ketika produk itu diproses lebih lanjut. Namun semuanya ini tetap memerlukan analisis dan pertimbangan. Yang akan kita lakukan contohnya adalah yang berikut ini. Sekarang kita lihat keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Di sini ada contoh produk di mana ada PT Faris memproduksi 3 jenis produk secara bersamaan, yaitu produk A, B, dan C. Untuk produk A akan langsung dijual, sedangkan produk B dan C ada kemungkinan akan diolah lagi, baru kemudian akan dijual. Di sini ada keterangan produksi, kemudian ada produk A, produk B, dan produk C. Untuk saat ini, artinya untuk harga pada saat ini ya, sebelum diolah lebih lanjut. Ada unit produksi yang dihasilkan, produk A 800 unit, produk B 600 unit, dan produk C 600 unit. Kemudian harga jual, produk A 40.000, produk B 130.000, dan produk C 23.500. Itu jika dijual saat ini. Kemudian jika diproses lebih lanjut, karena tadi yang produk B dan C ada kemungkinan diolah lebih lanjut lagi, dia akan mengeluarkan biaya pengolahan untuk produk B itu sebesar 5.000. Kemudian untuk produk C sebesar 8.500. Tentunya ini per unitnya. Kemudian harga jual setelah diproses lebih lanjut, produk B menjadi 150.000 dan produk C menjadi 28.500.
Ini jika diolah lebih lanjut. Tadi jika langsung dijual atau tidak diolah lebih lanjut, harga jualnya hanya 130.000 dan 23.500. Sekarang di sini yang diminta, berikanlah rekomendasi saudara kepada perusahaan apakah produk B dan C harus diolah lebih lanjut atau langsung dijual. Tentunya di sini keputusan yang terbaik bagi perusahaan untuk memperoleh laba ya. Apakah labanya itu akan lebih besar ketika barang langsung dijual atau ketika diolah lebih lanjut baru dijual. Sekarang kita lakukan analisis di mana yang pertama ya untuk produk B terlebih dahulu. Kita buat kolom keterangan, kemudian di sini ada jika dijual sekarang, ini proses lebih lanjut dan kita lihat nanti selisihnya berapa. Karena untuk penjualan, jika dijual sekarang produk B ini dikalikan dengan 600.000, maka dapatlah 78 juta. Jadi 78 juta itu asalnya dari 130.000 dikalikan dengan 600 unit. Kemudian jika diproses lebih lanjut, maka harga jualnya di sini adalah 150.000 dikalikan dengan 600 unit. Maka dapatlah di sini 90 juta. Dan biaya tambahannya sebesar 5.000 dikalikan dengan 600 unit. Maka dapatlah 3 juta. Selisihnya berapa? Di sini untuk harga jual atau penjualan tentu 78 dikurang dengan 90 juta. Ya, di sini ada selisih 12 juta dan biaya tambahannya 3 juta. Karena tadi di sini tidak memerlukan biaya, jika diproses lebih lanjut memerlukan biaya lagi 3 juta. Sekarang kita hitung jumlahnya, jika dijual sekarang 78 juta diterima. Dan jika diproses lebih lanjut dia akan diterima uang 87 juta dan ini terjadi selisih 9 juta. Artinya ketika barang itu dilakukan proses lebih lanjut, perusahaan akan dapat tambahan laba sebesar 9 juta. Karena jumlah penjualan di sini ada selisih 12 juta. Lebih banyak ketika barang diproses lebih lanjut. Dan dari 12 juta ini hanya dikeluarkan biaya proses tambahan sebesar 3 juta. Sehingga selisih bersih yang diterima di sini adalah 9 juta. Jadi rekomendasi untuk produk B adalah diproses lebih lanjut. Karena dengan diproses lebih lanjut, perusahaan akan memperoleh tambahan laba sebesar 9 juta. Sekarang kita lihat untuk yang produk C, kita buat perhitungan yang sama. Jadi untuk penjualan produk C ya, kita lihat dari penjualan saat ini, 23.500 dikalikan dengan 600. Maka dapatlah di sini 14.100. Kemudian jika diproses lebih lanjut, di sini memerlukan biaya 8.500, sedangkan harga jualnya 28.500. Jadi ini penjualan kita kalikan 28.500 dikalikan dengan 600, maka dapatlah di sini 17.100. Dan biaya tambahan produksinya di sini 8.500 dikalikan dengan 600. Dapatlah 5.100. Sekarang kita hitung selisihnya. Penjualan akan naik sebesar 3 juta. Untuk biaya tambahan di sini 5.100. Sekarang kita hitung jumlahnya. Jadi jika dijual sekarang 14.100 dan jika diproses lebih lanjut 12 juta. Jadi ada penurunan sebesar 2.100. Ini disebabkan karena selisih harga jual antara dijual sekarang dengan diproses lebih lanjut hanya 3 juta. Sedangkan biaya tambahan untuk melakukan proses lebih lanjut sebesar 5.100. Dengan demikian, jika produk C diproses lebih lanjut, maka perusahaan akan mengalami penurunan laba sebesar 2.100.
Dengan demikian, direkomendasikan untuk produk yang C dijual sekarang tanpa melalui proses lebih lanjut. Kemudian berikutnya, keputusan menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Jadi proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menghentikan atau melanjutkan produk atau suatu kegiatan tertentu dapat terjadi jika perusahaan memiliki lini produk atau divisi yang dinilai berpotensial menyumbangkan kerugian. Tentu ini bukan berlaku bagi produksi saja, bisa juga ini untuk suatu proyek. Jadi ketika perusahaan memiliki beberapa proyek dan dinilai salah satu proyek tersebut kurang menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian yang disebabkan berbagai hal, tentu di sini perusahaan atau manajemen dapat mempertimbangkan untuk menghentikan atau melanjutkan proyek tersebut. Atau contoh lain untuk perusahaan perkebunan umpamanya. Ketika suatu perusahaan memiliki lahan atau tempat di beberapa divisi dan dinilai salah satu divisi itu selalu bermasalah, tidak mendatangkan keuntungan, maka bisa diambil suatu keputusan apakah pekerjaan di divisi tersebut akan dilanjutkan atau berhenti, dihentikan. Tentunya di sini memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang salah satunya dapat digunakan adalah dengan menggunakan biaya relevan. Pertimbangannya adalah, pertama, manfaat biaya yang dihindarkan. Artinya, dengan tidak melanjutkan produk atau proyek atau pekerjaan tersebut, ada biaya yang terhindarkan atau biaya yang tidak terjadi. Kemudian yang kedua, kontribusi pendapatan yang dikorbankan. Artinya atas produk tersebut atau atas proyek tersebut atau atas divisi tersebut tadinya ada pendapatan, kan harus dihentikan, berarti ada pendapatan yang dikorbankan. Kemudian yang berikutnya, biaya yang tidak dapat dihindarkan. Dengan penutupan atau pemberhentian suatu kegiatan produksi atau proyek atau divisi, tentu di sini ada biaya yang memang sifatnya tetap yang tidak dapat dihindarkan, sehingga nanti akan berdampak pada kegiatan proyek atau produksi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, total manfaat yang akan diperoleh. Jadi inilah yang namanya keuntungan yang akan dipertimbangkannya. Apakah dengan menutup proyek tersebut, apakah dengan memberhentikan produksi tersebut, perusahaan memperoleh manfaat yang lebih besar atau justru mengalami penurunan. Sebagai contoh, kita lihat pada perhitungan yang berikut ini. Sekarang kita lihat bagaimana keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan suatu produk. Di sini ada contoh. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Paris menyajikan laporan segmentasi produk sebagai berikut. Jadi ini dalam ribuan. Sini ada keterangan, kemudian ada produk A, produk B, produk C, dan total. Kemudian di sini ada penjualan, kemudian ada biaya variabel, kemudian ada margin kontribusi, kemudian ada biaya tetap langsung, ada gaji, kemudian ada advertensi, ada penyusutan. Jadi ini tiga ini merupakan biaya tetap langsung. Kemudian diperolehlah margin segmen. Kemudian dikurangkan dengan biaya tetap umum. Dapatlah laba bersih total. Ini secara total laba bersih atas 3 buah produk, yaitu 210 juta. Kemudian informasi tambahan. Di sini, dikarenakan produk C selalu kerugian, pihak manajemen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melanjutkan atau menghentikan produk C. Sekarang saudara diminta memberikan masukan atau rekomendasi apakah produk C itu harus dilanjutkan atau dihentikan. Mengingat di sini dalam laporan segmen
produk C ini mengalami kerugian 45 juta. Sedangkan produk yang lain mengalami keuntungan. Jadi kalau dalam kurung ini artinya dia rugi ya. Karena di sini margin kontribusinya lebih kecil dari biaya operasional. Sekarang kita akan menghitung berapa kerugian atau keuntungan yang akan diperoleh jika produk C ini dihentikan. Sekarang kita buat analisa rekomendasi melanjutkan atau menghentikan produk C. Jadi kita buat perhitungannya. Ini jika melanjutkan, ini menghentikan. Kemudian selisihnya. Jadi atas penjualan, di sini produk C penjualannya adalah 150 juta. Kita masukkan di sini, jika melanjutkan maka akan mendapat 150 juta. Sedangkan jika menghentikan dia 0. Kemudian biaya variabel 140 juta. Maka dia biaya variabelnya jika melanjutkan 140 juta. Dan dapatlah margin kontribusi 10 juta. Kemudian ini biaya gaji dan biaya advertensi. Sedangkan untuk biaya penyusutan, ini merupakan biaya tetap yang memang meskipun produknya tidak dikerjakan, dia tetap akan berjalan. Dan dapatlah manfaat relevan di sini minus 35 juta. Kemudian ini selisihnya, karena memang jika dihentikan, berarti semua aktivitas di sini, baik itu penjualan ataupun biaya, 0 ya. Sekarang dari margin kontribusi yang 10 juta ini, nanti akan diperoleh manfaat relevan cuman 35 juta. Ini minus atau rugi. Berarti dengan diberhentikannya produk C ini, perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 35 juta. Meskipun harus kehilangan margin kontribusi sebesar 10 juta. Jadi rekomendasinya adalah diberhentikan. Karena dengan melakukan penghematan sebesar 35 juta ini, secara langsung nanti pasti akan mempengaruhi atau menaikkan laba perusahaan meskipun dia hanya memproduksi produk A dan produk B. Sekarang kita lihat bagaimana dampaknya atas pemberhentian produk C terhadap produk A dan produk B. Jadi kita lihat di sini untuk penjualan tentunya karena berkurang yang produk C ini, berarti menjadi 1.300.000.000 karena ini tadi dalam ribuan. Kemudian biaya variabel jumlahnya 870 juta dan diperolehlah margin kontribusi sebesar 580 juta. Biaya tetap langsung berupa gaji 77 juta, advertensi 20 juta, dan untuk penyusutan karena tadi produk C ini ditutup atau diberhentikan, maka yang 10.000 ini menjadi tanggungan produk A dan produk B. Maka di sini menjadi bertambah. Ini 10.000 dibagi 2 ya. Sesuai dengan proporsi produk, maka dapatlah di sini menjadi 56.846.000. Kemudian yang B menjadi 46.154.000 dan totalnya 103 juta. Dan diperolehlah margin segmen totalnya adalah 370 juta. Dan biaya tetap umum 125 juta. Dan laba bersih total diperoleh 245 juta. Jadi ada selisih kenaikan laba total sebesar 35 juta. Dari 210 juta ketika ada produk C menjadi 245 juta ketika produk C dilakukan pemberhentian proses produksinya. Dinaik sebesar 35 juta. Karena itulah tadi penghematan yang dapat dilakukan atas pemberhentian produk C. Kemudian selanjutnya, keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi pada saat perusahaan sedang melakukan proses produksi, dengan merencanakan berapa yang akan dia produksi pada suatu tahun anggaran, jika dinilai di sana masih ada kapasitas yang menganggur,
ketika ada tawaran dari pihak lain, perlu dipertimbangkan apakah tawaran ini layak untuk diterima atau ditolak. Tentu pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan melihat beberapa hal, seperti adanya kapasitas yang menganggur tadi. Ketika kapasitas perusahaan dalam memproduksi barang umpamanya 5.000, tapi perusahaan tahun tersebut baru merencanakan memproduksi 4.000, artinya masih ada kapasitas menganggur 1.000. Nah, 1.000 itulah yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola atau memproduksi pesanan khusus. Kemudian yang kedua, tidak merusak harga pasar. Artinya dengan adanya pesanan khusus ini, produk utama tetap laku di pasar, tidak rusak pasarannya. Kemudian yang berikutnya, proses produk pesanan khusus dapat diawasi. Ini yang penting, karena nanti agar tidak tercampur dengan produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Sekarang kita lihat bagaimana contoh untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Sekarang kita lihat bagaimana keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Di mana di sini ada sebuah kasus, PT Faris memiliki kapasitas produksi sebanyak 5.000 unit per tahun. Rencana produksi tahun 2022 sebanyak 4.000 unit produk dengan harga jual 200.000 per unit. Biaya produksi per unit sebesar Rp159.700 dengan rincian biaya variabel, biaya produksi 145.000, biaya komisi 2.000, biaya pengiriman 3.000, kemudian biaya tetap, biaya produksi 9.000, biaya pengiriman Rp700. Pada saat yang sama, perusahaan menerima pesanan sebanyak 50 unit produk dengan harga Rp155.000 per unit. Biaya pengiriman ditanggung oleh pemesan dan pekerjaan dilakukan secara langsung sehingga tanpa komisi. Berikanlah rekomendasi Anda, apakah perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Jadi di sini ada sebuah produksi ya dari PT Faris. Dalam setiap tahun itu kapasitasnya 5.000 unit. Tapi di tahun 2022 dia hanya memproduksi 4.000 unit. Berarti masih ada kekosongan produksi sebanyak 1.000 unit. Dan di sini pada saat yang sama menerima pesanan sebanyak 50 unit dengan harga Rp155.000. Sekarang keputusannya adalah apakah perusahaan harus menerima pesanan yang 50 unit ini atau harus menolak. Kita buat analisanya, di mana untuk pengambilan keputusan nanti kita hitung dulu tambahan pendapatan dari pesanan khusus. Tentunya dari yang 50 unit ini dikalikan dengan 155.000 ini. Dapatnya di sini adalah 7.750.000. Kemudian kita lihat tambahan biaya produksi variabel. Karena di sini untuk biaya tetap, artinya di sini tidak akan berubah berapa banyak dia melakukan produksi. Yang berubah di sini hanya biaya variabel. Dan dalam pesanan sini, pengiriman ditanggung pemesan, sehingga tidak ada biaya variabel pengiriman. Dan karena pekerjaan langsung, maka tanpa komisi, berarti biayanya juga hilang. Berarti yang dihitung sekarang hanya tinggal biaya produksi yang 145.000 ini. Dikalikan dengan 50 unit. Karena yang dipesan tadi 50 unit. Dapatlah 7.250.000. Kita hitung berapa selisih dari pendapatan pesanan khusus ini dengan biaya produksi variabel atas pesanan khusus. Jadi tambahan laba atas pesanan khusus di sini adalah 500.000, yaitu dari 7.750.000 dikurang 7.250.000, dapatlah 500.000.
Jadi dengan adanya pesanan khusus ini, perusahaan nanti akan memperoleh laba sebesar 500.000. Direkomendasi untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen adalah untuk menerima pesanan khusus. Karena dengan dia menerima pesanan khusus, memanfaatkan produksi yang masih kosong sebanyak 1.000 ini, dia akan memperoleh tambahan laba sebesar 500.000. Demikian Sobat Milenial, penggunaan biaya relevan sebagai alat pengambilan keputusan khusus yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Ada beberapa keputusan yang bisa diambil oleh pihak manajemen, dan tentunya informasi biaya relevan ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen. Terima kasih.